Shalom semuanya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pagi hari ini. Saya percaya firman Tuhan yang luar biasa akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Oke, luar biasa ya. Saya hari ini bisa sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan, teman-teman. Karena sempat sakit ya. Sempat sakit selama hampir mau 10 hari. Dan juga terima kasih saya juga bisa membawa mama saya untuk bisa selesai operasi di Kucing Sarawak dan sekarang pemulihan ya teman-teman ya. Jadi operasinya berhasil, terus sekarang itu mama saya dalam pemulihan. Oke, hari ini saya akan membawa firman teman-teman tentang memperbaiki diri, gitu ya. Sama kita akan membaca Matius 7 ayat 3, teman-teman ya. Matius 7 ayat 3, Matius 7 pasal 7 ayat 3. Saya akan membawa kepada teman-teman, saya akan membacakan. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kita lanjut kembali di ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Teman-teman, setuju nggak sih kalau hari ini saya bertanya nih pada teman-teman, sangat mudah ya teman-teman kalau melihat kesalahan orang lain, setuju ya? Daripada melihat evaluasi diri kita gitu ya. Karena pagi hari ini kita merenungkan firman ini supaya kita tahu ya sebetulnya apa sih kekurangan dan keterbatasan kita dan kita bisa memperbaiki diri kita. Bukan sebaliknya kita sibuk melihat kesalahan orang gitu ya. Sehingga kita dengan mudah jatuh dalam dosa. Gitu ya. Karena dosa menghakimi orang lain itu hari ini sangat luar biasa ya, teman-teman ya. Saya percaya karena diri kita atau orang lain ataupun kalau kita terlibat dalam organisasi ya. Nah, terlebih dahulu kita terlibat dalam organisasi, mungkin hari ini kita di Dorea. Mungkin juga kita terlibat dalam organisasi dalam bisnis kita gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ingat firman hari ini tuh mengajarkan kita supaya kita nggak sibuk ya teman-teman ya, sibuk untuk melihat kesalahan orang lain gitu ya. Nah, jadi saya mau sharing kepada teman-teman gitu ya, bahwa hari-hari ini kenapa nggak tahu ya, dari Januari sampai bulan ini Tuhan ingatkan saya gitu ya, supaya kita tidak sibuk menghakimi orang lain gitu ya, kita nggak sibuk melihat kesalahan orang lain atau bahkan hari ini kita masih membawa dendam atau masalah atau kekhawatiran ataupun sakit hati kita di tahun 2025 gitu ya. Nah, jadi saya percaya kita kan sudah masuk di tahun 2026 gitu ya. Nah, bagaimana teman-teman mau mendapatkan kasih karunia, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kalau kita membawa sakit hati, membawa masalah kita di tahun 2025 gitu ya. Nah, jadi saya percaya ya, kemarin hari yang terakhir saya datang ke gereja dan seorang hamba Tuhan juga ini ya sharingkan bagaimana kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kasih karena pas kebetulan di bulan Februari ini kita semua merayakan Hari Valentine Day, Hari Kasih Sayang gitu ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Valentine Day. Tapi saya percaya teman-teman ya, bahwa bukan cuma Hari Kasih Sayang ini cuma 14 Februari gitu ya, setiap tanggal 14 Februari. Tapi Tuhan mengizinkan kita Hari Kasih Sayang ini setiap hari gitu ya. Kasih sayang ini bukan cuma untuk anak-anak kita, bukan untuk suami kita atau orang tua kita, tapi kepada siapapun gitu ya. Nah, karena di dalam firman, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi kepada Tuhan kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya sharing ya,
di tahun 2025 gitu ya, saya mengalami kesakitan yang luar biasa gitu ya. Kenapa masalah dari tahun ke tahun selalu sama gitu ya? Mengalami masalah tentang ketidakpuasan terhadap orang lain gitu ya. Orang lain pergi dari saya, dari tim saya gitu ya. Nah, dan saya mengalami kayak saya itu ditikam lah, saya dikelabui lah, saya diambil apa maksudnya berkatnya lah gitu ya. Saya merasa seperti itu awalnya ya saudara-saudara ya. Bahkan saya yang lebih memprihatinkan ini orang dari company saya gitu ya, orang dalam yang melegalkan masalah ini gitu ya. Jadi waktu tahun kemarin tuh kayak saya tuh rasanya tulang-tulang saya gitu ya, kayak pikiran saya sedih banget gitu ya saudara ya. Saya mengatakan gini, loh ini loh saya sudah kerja 24 tahun di dalam company ini gitu ya. Tapi kok ketidakadilan itu datangnya dari mereka gitu ya. Saya sudah mengabdi istilahnya begitu ya. Saya sudah mengabdi selama 24 tahun gitu ya. Tapi kok ternyata apa company ini mengecewakan saya gitu ya. Nah, jadi akhirnya yang terjadi adalah teman-teman ya hampir aja gitu ya. Saya maksudnya udahlah, wis saya enggak sebentar ya teman-teman. Saya udah enggak mau menjalankan gitu ya. Tapi saya gini, kenapa setiap kali ada masalah gitu ya, saya selalu berpikir udahlah saya selesai break, selesai udah gitu ya. Nah, saya bilang gini, kalau hari ini Tuhan izinkan sebaliknya, Tuhan izinkan masalah ini terjadi dalam hidup saya, dalam karir saya, dalam bisnis saya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan, gitu ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pakai hidup saya. Nah, jadi teman-teman, jadi maksudnya dalam setiap ada masalah, jangan Anda fokus dengan masalah Anda. Boleh kita fokus ke masalah kita, boleh kita nangis, boleh kita sakit hati, tapi nggak selamanya, gitu ya. Nah, jadi kita balik masalah itu, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya percaya, jangan berdoa, Tuhan kenapa masalah ini boleh hadir ya. Nah, kita tanya, Tuhan terima kasih kalau masalah ini boleh hadir, Tuhan izinkan saya, pasti ada sesuatu gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya cuma bilang, oke Tuhan saya ampuni, saya maafkan orang itu. Tapi ternyata teman-teman, ya pada saat saya ketemu dengan orang ini gitu ya, kok saya malah jadi sesak napas, malah saya jadi apa ya, eh, malah bukan saya nggak bisa terima gitu ya, nggak sesak napas ya teman-teman ya. Terus saya gini, Tuhan kenapa ini saya sudah mengampuni gitu ya, dari mulut saya, dari pikiran saya, dari hati saya sudah mengampuni. Tapi setiap saya ketemu orang ini lagi gitu ya, saya ada amarah, saya ada kesel hatinya, bahkan kayak menyakiti saya sendiri gitu ya. Nah, satu ketika teman-teman, saya ikut persekutuan doa KM ya. Nah, di situ ada pendeta namanya Pak Bayu gitu ya. Nah, Pak Bayu ini membawa firman itu tentang penghakiman gitu ya. Nah, terus ada anggota KM itu nanya gitu ya. Nanya dia dikecewakan, dia istilahnya juga di apa istilahnya disakiti gitu ya. Nah, itu dari pihak keluarganya. Nah, saya tuh mendengarkan. Nah, di situ tiba-tiba Tuhan itu bukakan singkapkan sebuah rahasia yang luar biasa dari Tuhan ya. Nah, ini semoga firman ini bisa dan kisah hidup saya ini bisa membawa sebuah perubahan yang besar untuk teman-teman yang di Doria ini. Nah, jadi pada saat Pak Bayu itu menerangkan dan juga mengatasi masalah dari saudara itu, ternyata itu sebetulnya untuk saya gitu ya. Nah, jadi saya baru tahu kita setiap kali misalnya kita dikecewakan suami, kita dikecewakan rekan bisnis kita mungkin dikecewakan sama teman organisasi kita gitu ya. Nah, ternyata bukan kita ngomong Tuhan kita ampuni selesai, enggak gitu ya. Nah, jadi pada saat kita ketemu lagi orang itu, ternyata kita masih ada rasa sakit, rasa kecewa, rasa nggak terima. Itu
sebagai manusia nggak salah gitu ya. Tapi pendeta itu ngomong bahwa kita langsung doa lagi sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, kenapa kok saya ketemu sama orang ini, saya masih ada rasa sakit Tuhan. Nah, doa kita adalah, Tuhan, saya percaya Tuhan, rasa sakit ini Tuhan bisa basuh gitu ya. Tuhan bisa cabut jika saat saya ketemu orang ini Tuhan, ada damai sejahtera ya daripada engkau gitu ya. Saya akan aman-aman aja, saya bahkan bisa sukacita damai sejahtera. Nah, saat ketemu orang ini ternyata kadarnya sudah 25%. Waduh, kok rasa lain ya. Nah, tapi masih ada kan teman-teman, itu nggak boleh. Nah, doa lagi sama Tuhan, kita harus bawa lagi. Tuhan, ini masih ada 25% loh Tuhan. Tuhan, saya minta lagi Tuhan supaya saya ketemu lagi sama mereka, rasa sakit ini, rasa kecewa ini hilang. Nah, pada saat ketemu, oh ternyata sudah 50%. Doa lagi sama Tuhan malamnya ya, teman-teman, sampai benar-benar saat kita ketemu orang itu 100%. Dan itu benar, saudara ya. Nah, jadi kita doanya bukan minta pengampunan, minta penghakiman Tuhan untuk dia, bukan ya, teman-teman ya. Tapi kita minta untuk supaya Tuhan membasuh hati kita ini gitu ya. Tuhan supaya menghibur kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu benar. Terakhir saya ketemu dia itu di kemarin ya, di tanggal 6 Februari. Ternyata teman-teman, saya itu nggak ada rasa sakit loh teman-teman. Saya bisa ketemu dia, saya bisa sukacita, damai sejahtera, bahkan ketemu lagi orang yang menyakiti saya itu, dia, halo Cevera, ya saya juga salamin, saya peluk dia gitu ya. Sudah selesai, saya bilang gini, oh ternyata ini toh yang dimaksud oleh pendeta Pak Bayu gitu ya, bahwa penghakiman itu bukan milik kita gitu ya teman-teman. Nah, karena yuk sama-sama kita baca Lukas 6 ayat 37 ya. Keadilan dan belas kasih. Lukas 6 ayat 37. Janganlah menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Janganlah menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ya. Nah, jadi teman-teman, waktu itu saya sekarang saya kan pakai pelatih ya, coach ya. Nah, coach dalam bisnis saya itu saya ngobrol, saya bilang, coach, aduh coach saya males dah neruskan usaha ini, saya bilang begitu. Mungkin saya mau usaha yang lain aja, saya bilang gitu. Nah, pelatih saya ngomong gini, oke Bu Vera, saya kasih Bu Vera dua pilihan. Pilihan pertama, kalau Bu Vera mau menuntut orang ini dan company, saya bisa ajarkan gitu ya. Tapi nanti yang terjadi adalah dia kasih tahu ya, orang ini memang bukan orang bersama kita ya, karena dia pelatih ya, dan kebetulan agamanya bukan Kristen. Tapi orang ini bagus banget gitu. Saya percaya dipakai Tuhan ya. Mulutnya dia bilang, Bu Vera bisa panggil pengacara, saya ajarin caranya untuk ini ya, untuk apa menggugat orang ini, ya kan? Bahkan company juga akan ikut tergugat gitu ya. Tapi pertanyaan saya, kira-kira efeknya ini sama Bu Vera apa gitu ya? Apakah ibu akan fokus dengan membangun bisnis ibu atau fokus menghancurkan orang ini gitu ya? Nah, yang terjadi adalah apa gitu ya? Atau yang pilihan yang kedua, Bu Vera letting go gitu ya. Wis itu bukan urusannya Bu Vera, anggap itu bahwa berkatnya Bu Vera sama orang itu sudah selesai gitu ya. Kerjasama Bu Vera orang itu memang sudah diizinkan selesai sama Tuhan. Ibu fokus dengan masa depan bisnis ibu, memperbaiki diri ibu, dan juga ibu terus maju ke depan untuk hal-hal yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, terus saya diem. 5 menit saya pikirkan perkataan dia dan saya pandangin dia gitu ya. Terus saya bilang, Coach, saya pilih yang nomor 2 deh, Coach. Karena saya memikirkan kalau saya fokus dengan menjatuhkan orang ini, saya nggak akan damai sejahtera, saya nggak akan sukacita. Fokus saya itu adalah gimana caranya saya menghancurkan, saya menang, tapi saya percaya Tuhan nggak mau itu, gitu ya. Nah, itu di tahun kemarin ya saya ngomong begitu ya. Nah, terus apa yang terjadi saudara? Ternyata setelah saya mengambil pilihan yang kedua, dan ternyata Lukas 6 ayat 37 ini memang bekerja dalam hidup saya gitu ya. Saya bukan bilang penghakiman
akan milik Tuhan, Tuhan hakimi dia, bukan ini. Karena berarti kan saya jahat nih. Saya bilang Tuhan terima kasih gitu ya, karena sukacita damai sejahtera Tuhan itu menguasai hidup saya, gitu ya. Nah, saya tidak mau Tuhan menghakimi dia atau mengadili dia, bukan. Itu bukan urusan saya. Tapi urusan saya hari ini adalah antara Tuhan dengan saya. Kalau hari ini Tuhan mengampuni saya, Tuhan memberikan sukacita damai sejahtera terhadap perkawinan saya, terhadap dengan hubungan baik dengan anak-anak saya, terhadap orang tua saya, terhadap orang lain, terhadap Tuhan gitu ya. Juga waduh, thank you Tuhan, gitu ya. Jadi apa yang terjadi teman-teman yang tadi saya bilang, saya nggak fokus ya, saya nggak fokus untuk melihat kekurangan orang lain, karena kesalahan orang lain itu bukan urusan saya, gitu ya. Yang menjadi urusan saya adalah kalau saya berbuat salah, berbuat dosa, maka urusan saya dengan Tuhan, gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Saya membawa mama saya, ini saya cerita di tahun ini ya, Januari, saya membawa mama saya ke Kucing Sarawak. Aduh Tuhan, terima kasih. Banyak hal-hal baik yang Tuhan izinkan. Begitu saya ikhlas, begitu saya tidak melihat lagi, ya kan, masa lalu saya, kesalahan saya, karena saya percaya saya juga bukan manusia perfect gitu ya. Saya juga pasti tanpa sadar juga berbuat dosa atau berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan sampai hari ini nggak pernah bilang, Vera, kamu lakukan ini loh ya, kamu lakukan ini. Saya tarik lagi berkat. Enggak, ternyata. Ya, Tuhan semuanya memberikan sukacita. Bahkan enggak pernah yang saya pikirkan, begitu saya sudah nggak melihat lagi kesalahan orang lain, kok tahun ini kayaknya begitu mudah ya. Damai sejahtera itu luar biasa ya. Begitu damai sejahtera, saya Tuhan kasih lagi hubungan saya dengan Tuhan itu kembali lagi indah gitu ya. Waktu saya mendengarkan firman, saya bisa nangis. Waktu saya bisa ini ya memuji Tuhan, itu kayaknya Roh Kudus itu juga ada bersama saya. Saya bisa dekat lagi dengan Tuhan. Saya bisa mendengarkan lagi istilahnya mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Yang kemarin-kemarin itu tahun kemarin kok rasanya nggak ada ya, suara Tuhan tuh nggak ada. Sekarang itu saya itu bisa ya mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi teman-teman adalah firman hari ini, jangan mudah melihat kekurangan orang lain, padahal kekurangan kita pasti jauh lebih besar. Ingat ya, urusan dia sama Tuhan itu bukan urusan kita lagi gitu ya. Kita hanya bisa mengingatkan orang itu, terlepas dia mau berubah atau tidak, itu bukan urusan kita gitu ya. Nah, yang Tuhan mau itu adalah perbaikin terus diri kita. Karena kita bukan orang yang perfect, ya kan? Misalnya contoh, kita sudah marah sama orang, itu juga sudah kesalahan, ya kan? Kita sudah iri hati dengan orang, itu juga sudah kesalahan, gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang firman hari ini mengingatkan dan kejadian dalam hidup saya itu adalah mengingatkan bahwa tugas kita adalah selalu evaluasi diri kita. Kita sudah yang melakukan yang terbaik nggak sama untuk Tuhan, gitu ya. Terus Tuhan tuntun kita setiap hari, gitu ya. Tuntun kita supaya kita apa yang kita kerjakan dalam bisnis, dalam organisasi, dalam kesehatan, Tuhan tuntun kita supaya hari ini kita selalu berbuah, kita selalu menjadi alat bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ya terima kasih, itu aja firman Tuhan yang hari ini saya bisa berikan kepada teman-teman, bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita, ya kan, sehingga kita bisa serupa dengan Tuhan, seperti gambaran yang Tuhan mau gitu ya, bukan gambaran yang kita mau gitu ya teman-teman ya. Ternyata yang saya bilang itu, mau nggak Tuhan dengan tidur pun berkat itu Tuhan ngejar gitu ya. Nah ternyata itu terjadi ya teman-teman ya. Kadangkala saya gini, Tuhan enak banget ya, sampai tidur pun berkat itu dikejar sama kita, bukan kita yang mengejar berkat, tapi Tuhan yang mengejar berkatnya untuk kita gitu ya. Nah jadi itu yang benar-benar terjadi ya teman-teman ya. Nah saat saya bisa letting go, saya lepaskan ya kan, bahkan saya percaya dalam firman itu apa yang kita tabur,
maka kita tuai gitu ya. Apa yang kita tanam, maka itu yang kita tuai. Nah, itu benar terjadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi pemulihan hari-hari ini, kalau dulu saya dengan anak saya yang perempuan itu, saya itu selalu cocok gitu ya. Saya merasa nggak cocok. Tapi nggak tahu ya, entah begitu saya juga bisa melepaskan apa semua yang terjadi gitu ya. Hubungan saya dengan Tuhan, dengan anak saya perempuan ini bisa ada pemulihan gitu ya. Walaupun lewat suami saya sakit ya. Nah, saya juga minta doa buat Pak Hendri supaya sakit ispanya bisa sembuh, sehat gitu ya. Kembali karena saya juga dapat sakit itu dari kucing Sarawak ya, teman-teman ya. Nah, ternyata saya merasa wah enggak ada COVID ya. Jadi saya waktu nemeni mama saya selama 5 hari di rumah sakit, saya enggak pakai masker. Nah, saya dapat sakit itu gitu ya. Nah, sekarang saya nularin ke Pak Hendri dan ternyata gara-gara Pak Hendri sakit, akhirnya saya yang sekarang jadi sopirnya anak saya gitu ya, teman-teman ya. Dulu kalau saya percaya waktu eh, kalau Pak Hendri nggak sakit, dia yang jadi sopirnya anak-anak saya gitu ya, pergi kemana apa gitu. Nah, selama beberapa hari ini anak saya bilang, Mama anterin saya ke sini karena nanti tanggal 19 anak saya balik ke Cina untuk kuliah ya. Nah, jadi tentunya hari-hari ini kan apa yang dia butuhkan, dia terpaksa minta saya gitu ya. Tapi ternyata seneng juga ya, saya bisa nganterin anak saya, terus saya bisa di dalam mobil itu ngobrol, makan itu bisa ketawa, cekikian dengan anak saya gitu ya. Ternyata seneng banget gitu loh. Nah, itulah yang saya bisa cerita bagaimana Tuhan berkat itu mengejar kita, gitu. Bukan kita mengejar berkat, ada pemulihan dalam rumah tangga saya, ada pemulihan terhadap anak-anak saya, gitu ya, hubungan saya dengan anak-anak saya. Aduh, luar biasa teman-teman, sukacita damai sejahtera itu gak bisa dibeli oleh uang, gitu ya. Itu akan ada kalau kita dekat sama Tuhan, gitu ya. Nah, hubungan kita dekat sama Tuhan, maka rasanya apapun kita bisa cerita lagi seperti kita bisa ngadu lagi sama Tuhan. Tuhan itu Bapa kita gitu ya. Jadi apapun hari ini kita jangan datang ke manusia, datanglah sama Tuhan. Ya, cerita semua yang terjadi dalam diri Anda. Karena percaya Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu ada, Tuhan kita mendengar. Ya, oke. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan.